Selamat datang kembali di pembelajaran media sosial daring. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana media mempengaruhi terorisme. Nah, kita akan mendasarkan pembelajaran kita pada tulisan yang berjudul From Minutes to Months, Assessment of the Impact of Media and Social Media During and After Terror Events. Jadi dalam tulisan ini secara garis besar diterangkan bagaimana media dan media sosial mempengaruhi terorisme itu sendiri, khususnya bagaimana kejadian teror yang mengandung makna teror atau substansi teror itu menyebar ke kita sebagai publik. Nah, pada tahapan pertama kita akan mengenali lebih dulu siapa saja yang kemudian ada di dalam peristiwa dia ini atau tulisan ini menerangkan bahwa ada 6 grup besar yang itu memberi pengaruh atau dia sebagai aktor komunikasi dari sebuah peristiwa terorisme atau teror. Yang pertama adalah pelaku itu sendiri, dia adalah orang yang atau sekelompok orang yang melakukan peristiwa teror itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah partisipan, mereka yang pada saat peristiwa berlangsung itu ada di lokasi kejadian, itu bisa saksi mata, atau mungkin juga partner rekan dari si pelaku teror itu sendiri yang memang dengan senang aja melakukan perekaman dan sebagainya. Kemudian publik itu adalah kita, yang nantinya akan terpapar peristiwa teror ini. Kemudian practitioners, ini adalah polisi, petugas keamanan, lalu petugas pemerintah yang nanti pada saatnya akan memberikan banyak informasi tentang apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian pers dan jurnalis, nah ini tentu memberi pengaruh yang signifikan ya, karena mereka adalah aktor komunikasi yang penting. Mengingat peristiwa teror biasanya diberitakan oleh media dan akhirnya sampai juga ke kita selaku publik. Kemudian policy and politics, mereka yang dimaksud di sini adalah para politisi yang dalam jangka waktu yang panjang biasanya akan mengangkat soal terorisme ini dalam topik bahasan mereka, termasuk bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil sehingga peristiwa teror tidak terulang. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana peristiwa teror itu kemudian berefek kepada kita, publik, dalam hitungan menit, jam, hari, minggu, dan bulan. Sebagaimana kita lihat ketika peristiwa teror itu terjadi, maka sebenarnya ada pesan yang sedang diproduksi oleh pelaku teror. Pesannya mengandung apa? Tentu mengandung teror itu sendiri, yang kemudian dalam hitungan menit tersampaikan ke kita, dalam hitungan jam lebih dinamis lagi, karena pesannya mengalami penambahan gitu ya, dan pada titik ini sebenarnya kritis ketika ada cukup banyak informasi-informasi tidak benar, tidak jelas yang nimbrung di dalam peristiwa teror itu sendiri. Kemudian hitungan hari, hitungan minggu, hingga hitungan bulan. Kita akan lihat satu persatu. Dalam hitungan menit. Nah, biasanya ketika terjadi, itu kemudian akan sampai ke kita dalam hitungan menit. Menit yang dimaksud tentu menit pertama sampai menit ke-60 sebelum akhirnya sampai pada 1 jam. Nah, yang muncul di media dan media sosial terutama biasanya adalah gambar atau rekaman atau video bagaimana peristiwa itu berlangsung. Dalam hitungan menit, konten-konten itulah yang mewarnai media sosial kita. Dan kita yang diberi pesan itu cenderung akan menyebarluaskan ke yang lain, tanpa kemudian bisa berpikir panjang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka dalam hitungan jam, di sini bisa kita lihat, kita akan lebih banyak terpapar lagi peristiwa teror itu karena orang mulai mereproduksi pesan-pesan teror itu sendiri. Artinya apa? Artinya gambar, rekaman, tadi lebih banyak akan kita bagikan kepada orang lain, dan pada titik ini sebenarnya kita mulai sadar bahwa sedang terjadi peristiwa teror
dan bisa jadi kita sendiri menjadi salah satu pihak yang membagikan konten teror itu. Maka dalam hitungan jam ini sebenarnya yang paling krusial atau paling berperan penting adalah aktor komunikasi publik itu sendiri. Karena biasanya publik itulah yang membagikan konten-konten yang didapatkan dari tadi ya, aktor komunikasi yang berperan pada tahapan menit, yaitu pelaku atau partisipan, orang yang ada di sekitar peristiwa teror itu berlangsung. Nah, namun di sisi lain, kita juga melihat ada sebagian publik yang mulai menyadari bahwa kita harus menghentikan efek teror ini dengan tidak menyebarluaskan konten-konten yang mengandung unsur-unsur kekerasan itu. Maka kita bisa lihat pada hitungan jam biasanya akan muncul 1-2 orang, sekelompok orang yang sadar bahwa ketika kita kemudian menyebarluaskan konten-konten yang terkait dengan peristiwa teror itu, kita sebenarnya sedang menyebarkan pesan-pesan terorisme itu sendiri. Maka dalam hitungan jam ini sebenarnya menjadi waktu yang sangat krusial untuk menghentikan atau meminimalisir efek teror. Nah, kemudian dalam hitungan hari, biasanya informasi yang lebih jelas akan muncul di sini. Maka aktor komunikasi yang penting di sini adalah tadi ya, para practitioners, aparat keamanan, petugas keamanan, pegawai pemerintah, kalau dalam konteks Indonesia mungkin rekan-rekan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu nanti biasanya akan memberikan informasi yang lebih jelas soal apa dan bagaimana peristiwa teror yang sedang berlangsung. Nah, pada titik ini biasanya sudah mulai muncul kejelasan soal apa sih yang sebenarnya terjadi, siapa yang ada di belakang peristiwa itu. Dan kemudian terus berlanjut pesannya dalam hitungan minggu. Nah, dalam hitungan minggu ini biasanya publik sudah akan melihat peristiwa teror sebagai sebuah peristiwa hukum. Dan mulai ada juga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam konteks untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa itu. Jadi biasanya pelaku sudah diidentifikasi, dikejar, bahkan mungkin tertangkap, jaringannya mungkin dibongkar. Nah, ini yang biasanya mewarnai pemberitaan di hitungan minggu. Dan biasanya juga ketika tertangkap, maka proses-proses persidangan itu akan mewarnai pemberitaan baik media maupun media sosial kita. Nah, terakhir dalam hitungan bulan, ini dalam hitungan yang cukup lama, peristiwa teror itu kemudian akan berubah wujud menjadi sebuah peristiwa yang dimaknai lebih oleh para pengambil kebijakan. Maka biasanya informasi yang muncul di media terkait hal ini ya tentang bagaimana negara kemudian mengeluarkan kebijakan sehingga peristiwa teror itu tidak lagi berulang. Jadi teman-teman, kita tadi sudah melihat bagaimana media dan khususnya media sosial itu memberi pengaruh khususnya ketika peristiwa teror terjadi dan bagaimana peristiwa teror itu kemudian berlangsung efeknya dari hitungan menit, jam, hari, minggu, dan kemudian bulan. Nah, bagaimana media sosial kemudian memberi peran dalam terorisme itu sendiri? Saya berharap kita menjadi semakin paham bahwa kita harus semakin bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya ketika kita suatu saat nanti bertemu dengan peristiwa-peristiwa terorisme, maka kita harus menjadi bagian dari publik yang cerdas, yang tidak turut menyebarkan konten-konten teror itu, dan bisa meminimalisirnya, sehingga terorisme tidak semakin berkembang di wilayah kita. Sekian pembelajaran daring mata kuliah media sosial kali ini. Terima kasih sudah mengikuti ini dan sampai jumpa kembali.